sehabis Erika Carlina, terbitlah Cynthia Cilla. Ya, baru-baru ini wanita bernama Cynthia muncul ke permukaan publik dan mengklaim hamil anak dari Giovanni Surya Saputra atau DJ Panda. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, wanita yang awalnya merupakan hanya fans DJ Panda itu membongkar cerita mengejutkan yang dialaminya. Seperti Erika, menurut pengakuan Cynthia, dirinya juga dihamili oleh DJ Panda. Namun, DJ Panda disebut tidak bertanggung jawab atas anak yang baru saja dilahirkannya. Secara terang-terangan Cynthia meminta agar anaknya diakui oleh DJ Panda. Bahkan Cynthia siap melakukan tes DNA terhadap anaknya dan siap dipenjara jika hasil tes DNA tersebut negatif. Tak hanya Cynthia, ternyata ada satu wanita lagi berinisial A yang disebut memiliki nasib yang serupa dengan Cynthia dan Erika. Ya, wanita tersebut juga diduga hamil dan memiliki anak dari DJ Panda. Jika menelisik ke belakang, beberapa waktu lalu, DJ Panda juga diketahui tak mengelak saat disebut pernah menghamili dua wanita lain selain Erika. Untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta mengejutkan soal dua wanita yang mengaku dihamili DJ Panda versi Cumi Top 5. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Cynthia menjelaskan pertemuannya dengan DJ Panda. Ya, menurut pengakuan Cynthia dirinya mengenal DJ Panda pada Oktober 2024. Melalui DM Instagram, Cynthia memberanikan diri untuk menyapa DJ Panda sebagai fans yang ingin berharap dapat bertemu secara langsung dengan sang idola. Kamu kenal Panda ini kapan? Kenal ke Panda itu waktu Oktober tahun? 2024. Oke. Itu waktu dia mau perform di Tulung Agung. Terus? Di situ aku DM-an sama dia. Itu benar-benar kayak pertama kali gitu loh. Kamu sering DM dia? Enggak, baru itu. Oke, jadi kamu ketemunya itu ketemu dulu baru DM-an? Enggak, DM-an dulu baru ketemu. DM-an dulu baru ketemu? Iya. Kamu DM dia sebagai apa nih posisi kamu? Fans aja. Menariknya, DM Cynthia tersebut direspon baik oleh DJ Panda, hingga akhirnya keduanya intens dan janjian untuk bertemu di sela DJ Panda perform di Solo. Buntut terbuai bujuk rayu DJ Panda, Cynthia mengatakan hubungan intim terjadi di kamar DJ Panda menginap. Tulung Agung. Kan di Tulung Agung kan nggak ketemu dia. Habis itu ke Solo. Solo? Iya, ketemu di Solo. Naik kereta ke Solo. Nah, setelah sampai di Solo kan aku dikasih akses sama dia kan buat naik ke kamar dia. Ada buktinya itu? Ada. Di WA? Iya, di DM? Di WA. Di WA. Iya. Tanggal berapa ingatnya? Tanggal 18. 18 apa? 18 Oktober. Oke, 18 Oktober. Oke, lanjut. Setelah itu aku naik kan ke kamarnya. Setelah naik ke kamarnya, tapi sebelumnya aku buka kamar dulu nih, karena kan aku nggak mau tidur sama dia kan, maksudnya nggak sekamar sama dia, takutnya kan ada orang lain, jadi aku nggak enak. Nah setelah itu aku nemuin dia tuh ke kamarnya, ketok-ketok ya kan. Setelah ketok-ketok, dia bukain kamar, dia bukain pintu, dalam posisi udah nggak pakai apa-apa. Terus pada saat dia nawarin kamu ke kamarnya, apa yang ada di kepala kamu? Ya kan aku namanya fans ya. Ya seneng banget lah kan bisa ketemu sama idola, apalagi deket, bisa ngobrol deket gitu loh. Jadi nggak pikir panjang ke sana. Jadi mau aja kamar dia. Ya terjadi lah kayak gitu. Siapa yang mulai? Yang mulai dia, karena dia bilang sini loh temenin, nggak diapa-apain kok, dia bilang kayak gitu. Cuma temenin tidur aja, peluk aja, dia bilang kayak gitu. Saat itu kamu nggak ngelawan? Sempat. Jujur ya? Iya jujur sempat. Tapi habis itu ya goyah juga. Sempat itu apa? Coba gambarkan. Jangan. Gitu. Terlalu jauh. Oh terlalu jauh. Iya. Terus goyah? Goyah.
Setelah peristiwa itu, Cynthia merasa dibiarkan begitu saja oleh DJ Panda hingga pertemuannya kembali di Semarang. Bak disambar petir, Cynthia kaget saat mengetahui dirinya hamil setelah kejadian di Solo. Habis itu, kamu tahu kamu hamil gitu? Iya, karena telat kan datang bulannya. Oke, kamu hamil itu di bulan apa? Itu November aku cek. November tanggal? Tanggal akhir-akhir. Akhir November? Iya. Nggak tahu tanggal pasti? Nggak tahu. Kaget kamu? Kaget, karena kan bulan Oktobernya kan nggak mens. Berarti itu pas lagi subur ya? Iya, Kamu nggak tahu? nggak tahu. Akhirnya hamil. Apa yang kamu lakukan saat itu? Bingung, Bingung. Bingungnya kenapa? kok bisa? Kok bisa hamil? Padahal kan cuma sekali. Oh, ini terakhir nih. Ini terakhir nih. Oke, ini terakhir. Halo Kopan, apa kabar? Kamu kirim foto, itu Juli tanggal 26, Iya, jam 14.18. Anakmu sudah lahir itu kok. Terus dia jawab, halo, sabar ya, nanti aku beresin satu-satu kok. Aku minta maaf ya kalau aku salah sama kamu. Sabar dulu ya, aku selesaikan satu-satu. Thank you Cila, sabar ya, aku selesaiin satu-satu. Ini Juli ya? Podcast sama kita kapan? Juli? Ini tanggal 26 Juli? iya, Ini setelah podcast sama saya? iya, Iya, setelah podcast sama Iya. saya ya? iya. Oh, setelah podcast di sini ya? Karena Oke. DJ Panda disebut tidak memiliki etika baik atas kehamilannya. Ya, menurut pengakuan Cynthia, DJ Panda justru menyuruhnya untuk menghilangkan janin yang dikandungnya itu. Namun Cynthia tak mengindahkan arahan DJ Panda dan tetap mempertahankan janinnya hingga sang anak lahir ke dunia. Ada usaha nggak untuk itu kamu menghubungi? sudah, Oh, jadi dalam proses hamil itu ada perusahaan menghubungi? iya menghubungi Kamu hubungi kemana? ke Pandanya langsung. Kan udah diblok. Udah diblok belum? Oh, belum ya? Belum ya waktu itu? Belum. Dibalas? Dibalas lewat WhatsApp kan? Oh, kamu bilang, Iya. kamu bilang kamu hamil? Iya. Aku kirim foto test pack itu kan. Oke. Kok aku hamil? Oke. Berarti dia harusnya tahu ya? Iya. Oke, terus? Terus ini gimana? Mau digugurin atau gimana? Tapi Oh, kamu ada ngomong gitu? Iya. Tapi kalau digugurin aku nggak berani. Oke. Dan aku nggak mau karena dia nggak tahu apa-apa. Yang salah tuh aku. Dibalas apa? Buang aja. Ada buktinya? Ada. Oke. Yang penting ada bukti ya? Ada. Oke. Oke. Terus pada saat dia bilang buang aja, kamu bilang apa? Kasihan, dia nggak salah. Aku yang salah. Kamu tahan. Iya. Saat ini Cynthia tetap ingin DJ Panda bertanggung jawab atas anaknya. Namun alih-alih mendapatkan itikat baik dari DJ Panda, Cynthia justru mengaku diblokir oleh DJ Panda sehingga dirinya tidak lagi dapat berkomunikasi dengan DJ Panda. Maunya Ko Panda tanggung jawab, bukan dalam menikahi ya. Kayak biayain anaknya gitu loh. Oh, karena kamu secara perekonomian juga Iya. kurang. Karena kan aku sebelumnya kan udah nyoba kan. Udah nyoba buat ngubungin dia baik-baik. Cuma kan dari sananya malah ngeblok aku gitu. Dalam podcast bersama Denny Sumargo, Cynthia juga turut mengungkapkan keinginannya untuk melakukan tes DNA demi membuktikan jika anak yang dilahirkannya itu adalah anak DJ Panda. Ya, dengan segala resiko, Cynthia mengaku siap dipenjara jika hasil tes DNA tersebut nantinya menyatakan bahwa anaknya bukan darah daging DJ Panda. Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Dan buat orang
tuanya Ko Panda, Om, Tante, tolong jangan persulit Panda untuk ngelakuin tes DNA. Kalau misalnya kamu terjadi tes DNA Iya, dan bukan anak Panda, berarti hasil tes DNA itu cukup sebagai barang bukti untuk memenjarakan kamu. iya, Dan kemungkinan besar bisa masuk. Kamu akan kehilangan anak kamu akan masuk ke dalam penjara. Iya. Kalau itu bukan anaknya. iya, Yakin masih mau lanjut? yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Tak hanya membongkar kisah pilu dirinya, Cynthia juga turut membongkar bahwa sebenarnya masih ada satu wanita lagi berinisial A yang memiliki nasib serupa dengan dirinya dan Erika. Ya, wanita berinisial A tersebut digadang-gadang juga memiliki anak dari hubungannya dengan DJ Panda. Denny Sumargo juga mengkonfirmasi hal tersebut karena menurutnya wanita berinisial A itu juga telah menghubunginya dan memberitahu terkait fakta mengejutkan. Hamil anak Panda. Ada, memang ada. Kamu kenal? Iya, aku kenal. Kamu kenal dari mana? Aku kenal setelah itu kan yang anak aku keluar di TikTok. Nah itu, jadi aku chat sama dia. Oh, siapa DM duluan? Siapa yang hubungin duluan? Dia Oke. kayak kok bisa gitu loh. Bisa sama senasib Iya, gitu. aku bisa senasib. Nah itu mana itu orangnya? Aku nggak tahu. Maksudnya dia nggak muncul itu? Nggak muncul dia. Kamu nggak tanya sama dia kenapa nggak muncul segala macam? Sudah. Apa alasannya? Dia emang mau melanjutkan ini hidupnya dia. Udah move on dari Panda. Kenapa dia move on? Dia bilang sakit hati sama Panda sebenarnya. Cuma kan dia pengen ngejalanin hidupnya gitu loh. Sakit hati kenapa? Karena dia dijanji-janjiin terus mau ditanggung jawabi. Tapi nggak ada gitu loh. Siapa yang hamil duluan? Kamu atau dia? Aku, Berarti urutannya kamu, aku, dia, baru nggak apa-apa sebut nggak apa-apa. Mbak R. Jadi si cewek itu inisialnya A, Iya, betul? iya. Iya, dia udah hubungin saya itu. Dia kasih keterangan semuanya ke saya. Cuman saya nggak mau ngomong karena saya bilang kalau kamu nggak mau muncul, ya itu urusan kamu. Saya nggak mau campur gitu. Dan lebih bagus nggak usah muncul sebenarnya. Iya. Gitu. Beberapa waktu lalu, saat isu kehamilan Erika mencuat, Erika sempat mengungkapkan bahwa dirinya batal menikah dengan DJ Panda karena memiliki beberapa alasan, termasuk karena DJ Panda memiliki anak dari wanita lain. Ada hal-hal yang mungkin aku baru tahu aja gitu tentang dia gitu. Salah satunya, ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Iya, maksudnya udah punya. Udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga, iya. Dia nikah nggak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak tahu dia udah punya anak? Baru tahu pas pas aku mau nikah. saat itu. Pernyataan Erika tersebut seolah dikonfirmasi oleh DJ Panda saat DJ Panda speak up di podcast bersama Denny Sumargo. Ya, saat ditanya mengenai dugaan DJ Panda menghamili 2 wanita lain selain Erika, DJ Panda mengiyakannya dan berjanji akan menyelesaikan permasalahannya satu persatu. Ada 2 wanita yang katanya diduga juga pernah berhubungan dan hamil sama lo. Iya. Gitu? Iya. Jadi kalau sekarang ditanya nih, ini kan ada banyak sekali hal yang perlu dijawab ya. Iya, Ko. Prioritas lo yang mana? Erika dulu, Ko. Nyelesain itu dulu? Nyelesain Erika dulu, Ko. Satu-satu? Satu-satu. Kalau Erikanya nggak mau? Saya minta tolong, Ko. Kan di podcast dia nggak menyangkal yang 2 perempuan itu kan. Nggak menyangkal? Iya. Oh iya. Kan dia bilang itu biar jadi urusan dia bakal selesain satu-satu. Nah di situ aku kayak berharap, oh ini kayaknya bakalan ada itikat baik dari dia gitu loh.
Oh, Ternyata pas aku hubungin jawabannya malah kayak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.